Ketemu lagi dengan saya Ruben Amor di Hotelier Channel. Khusus buat teman-teman para hotelier dan para mahasiswa khususnya jurusan perhotelan. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas sedikit dan sekaligus menjawab pertanyaan kenapa orang berbondong-bondong atau ingin bekerja di dalam satu hotel industri. Ada satu harapan atau ekspektasi yang cukup besar setelah saya menamatkan pendidikan secara formal di dunia perhotelan ataupun pengalaman saya sebagai seorang hotelier yang bekerja sudah cukup lama adalah ingin mencapai satu jabatan yang paling tinggi di dalam satu industri perhotelan yang kita sebut sebagai general manager. Kedengaran sangat sederhana dan simple, saya mau jadi seorang manajer. Tetapi untuk mendapatkan satu jabatan ini tentu membutuhkan proses yang cukup panjang. Apalagi buat teman-teman para mahasiswa yang ingin cepat-cepat bekerja dan langsung menduduki satu jabatan, apakah itu supervisor level, managerial level, ataupun GM sekalipun. Ini proses yang sangat panjang. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kepada teman-teman para mahasiswa dan hotelier, silakan like, komen, dan subscribe di bawah ini untuk bisa mendapatkan notifikasi berikutnya pada channel-channel saya selanjutnya. Yang pertama adalah konsekuensi. Harus dipahami dulu bahwa konsekuensi bekerja di hotel itu adalah sebagai pelayan. Pelayan secara utuh dengan passion, dengan satu emosi yang stabil, karena kita melayani dengan hati, melayani berbagai orang dari berbagai kalangan, golongan dengan karakter dan latar belakang yang berbeda. Artinya bahwa di sini perlu ada satu keyakinan bahwa dengan pendidikan, dengan pengalaman tidak berarti saya langsung menduduki satu jabatan apakah sebagai supervisor level, manager level, ataupun jadi GM. Ini membutuhkan satu proses yang cukup panjang, satu pengalaman yang memang dibutuhkan karena bekerja di dalam satu industri hotel ini tidak sama seperti di industri yang lain. Ini perlu dipahami dulu. Poin yang kedua adalah apakah setelah tamat atau setelah menyelesaikan kuliah secara formal langsung diterima dan bekerja sebagai supervisor atau manager level. Jangan bermimpi untuk hal yang satu ini. Karena apa? Jangan bermimpi untuk mendapatkan satu jabatan sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan yang kita terima selama berada di dalam bangku pendidikan. Hal utama yang mendasari atau menjadi tolak ukur pertama adalah pengalaman. Pengalaman kerja yang paling utama untuk bisa menentukan kita berkarir atau menduduki satu jabatan tertentu. Dan ini membutuhkan waktu atau proses yang cukup panjang. Dari pengalaman yang kita miliki akan menentukan apa yang disebut dengan jabatan. Dan dari jabatan secara finansial akan berpengaruh terhadap pendapatan atau terhadap gaji. Karena enaknya bekerja di satu industri perhotelan, di samping kita mendapatkan penghasilan pokok, kita juga mendapatkan apa yang disebut dengan service charge. Poin yang kedua adalah pengalaman. Karena dengan pengalaman yang kita miliki akan menentukan jabatan seseorang dan tingkat penghasilan. Banyak juga teman-teman ketika melamar satu pekerjaan langsung berbicara masalah gaji. Nah, ini adalah salah satu faktor utama atau kelemahan yang dimiliki oleh teman-teman para hotelier. Belum apa-apa sudah bicara gaji. Sementara di sisi lain, kita belum melihat kapasitas kemampuan daripada orang yang akan kita rekrut. Walaupun secara administrasi akan dilakukan beberapa proses, beberapa tahapan interview, tetapi secara kapasitas ini belum terlihat atau belum membuktikan bahwa apakah kita mampu atau tidak dalam satu jabatan tertentu. Makanya di dalam setiap jabatan atau di dalam setiap kontrak yang kita pakai selalu ada klausul yang mengatakan on probation. Kenapa ada on probation selama 3 bulan atau 6 bulan? Karena ini sekaligus mengetahui tingkat kemampuan secara real terhadap satu karyawan ini seperti apa. Secara administrasi di dalam seleksi ini memenuhi semua persyaratan yang kita kendaki atau kita harapkan. Tetapi secara kondisi di lapangan ini akan sangat menentukan pada saat interview semua komponen mendukung untuk menduduki satu jabatan yang akan diberikan. Tetapi dalam kenyataan
di dalam praktek ini kita butuhkan satu tahapan yang bisa kita lihat, yang bisa kita nilai. Secara administrasi memenuhi kriteria yang kita harapkan untuk menduduki satu jabatan. Tetapi dalam pelaksanaan ini belum tentu sesuai dengan apa yang kita lakukan di awal interview. Makanya selalu ada ruang yang kita sebut sebagai on probation. Dengan pengalaman yang dimiliki akan memberikan satu jabatan yang ideal atau sesuai dengan kemampuan, dan dari jabatan ini akan mengukur berapa finansial atau gaji yang akan diperoleh pada level yang diharapkan atau yang sesuai. Poin ketiga adalah kemampuan. Nah, di dalam kemampuan ini bisa dikategorikan dalam dua kelompok. Yang pertama adalah kemampuan secara administrasi. Banyak teman-teman dengan pengalaman yang berbeda atau dengan posisi yang sama, tetapi tidak memiliki satu kemampuan secara administrasi yang baik. Mengerti secara operasional, mengerti secara pekerjaan day to day, tetapi secara administrasi ini memiliki satu kelemahan yang kadang tidak disadari, dan ini dianggap sebagai satu hal yang sepele. Sementara kita ketahui bahwa menduduki satu jabatan yang strategis, kita minimal memiliki dua tanggung jawab, yaitu secara administrasi dan secara operasional. Katakanlah secara administrasi mengerti, tetapi di dalam perjalanan operasional tidak bisa maksimal. Ini akan juga memberikan satu penilaian yang sangat berpengaruh terhadap prestasi ataupun jabatan yang diemban. Yang pertama adalah administrasi. Di dalam administrasi ini ada beberapa poin utama yang perlu diketahui, yaitu berbicara masalah SOP atau yang kita sebut dengan standar operational procedure, dan yang kedua adalah bicara masalah PNP, policy and procedure. Nah, kedua poin ini merupakan faktor utama yang bisa kita lakukan agar fungsi kita secara operasional dan administrasi ini bisa berjalan dengan baik. Jangan coba untuk mengabaikan salah satu sisi, hanya mau mengerti secara administrasi tetapi tidak memahami secara operasional ataupun sebaliknya. Poin yang keempat adalah bicara masalah behavior. Ini menyangkut pribadi atau perilaku seseorang, bagaimana menempatkan posisi yang sebenarnya dengan jabatan yang dimiliki, baik di dalam operasional sehari-hari dengan karyawan ataupun dengan para tamu atau customer yang kita layani setiap hari. Jadi harus memiliki karakter yang kuat, yang baik, sehingga mendukung pekerjaan kita sebagai seorang hotelier. Kelima adalah apa yang kita sebut dengan capability atau kapasitas. Nah, kapasitas ini tendensinya lebih kepada KPI yang diberikan atau merupakan standar yang diharapkan oleh satu hotel atau satu perusahaan. KPI di sini adalah Key Performance Indicator. Ada beberapa indikasi atau indikator yang akan kita pakai, diberikan kepada setiap departemen ataupun setiap manager level untuk bisa mengeksekusi setiap pekerjaan ini baik secara administrasi ataupun secara operasional, sehingga bisa mencapai apa yang menjadi standar atau target daripada satu perusahaan. KPI ini merupakan standar atau kunci sukses parameter untuk menentukan apakah kita memiliki satu kapasitas, satu kemampuan lebih di dalam melakukan eksekusi. Hal ini banyak diabaikan oleh teman-teman para hotelier pada posisi tertentu, sehingga membuat performance kerja menjadi menurun. Nah, siapa yang menentukan KPI? KPI ini semata-mata ditentukan oleh hotel manajemen itu sendiri dan para owner daripada hotel. Nah, KPI ini akan menentukan performance, tingkat keberhasilan seseorang di dalam menjalankan fungsi, apakah sebagai seorang manager level ataupun sebagai seorang general manager. Hal ini menjadi faktor utama di dalam menentukan keberhasilan seseorang di dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hotel manager atau GM atau pada jabatan tertentu yang ada dalam satu industri perhotelan. Terus buat teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi di dalam channel-channel saya selanjutnya. Salam.